Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Selamat datang di mata pelajaran seni budaya dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Sampai dengan hari ini kita masih mengadakan pembelajaran daring. Daring itu adalah dalam jaringan. Pada semester ganjil kelas 9. Ini adalah perdana untuk mata pelajaran seni budaya kelas 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Ini alamatnya. Alamat ada di Jalan Sumber Umum RT 1 RW 4 nomor 29 lingkungan 3 Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, kode pos 34556 atau seputaran Masjid Muslimin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi yang akan Bapak sampaikan mudah dipahami dan mudah dicerna. Inilah pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang paling tidak disukai karena tidak adanya tatap muka. Anak-anak sekalian, di sini adalah mata pelajaran seni budaya. Di dalam seni budaya ada 4 cabang. Yang pertama adalah seni lukis. Ini tergolong dalam seni rupa. Kemudian seni suara. Seni suara itu ada seni musik dan vokal, seni tari, dan seni teater. Anak-anak sekalian, di sini adalah pengertian seni lukis menurut Sudarso SP. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan penciptanya secara penuh. Kemudian, ini adalah secara khususnya menurut Sudarso SP, pakar seni lukis. Kemudian, secara umumnya, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan, dan bentuk karya seni tersendiri atau seni tersebut. Ini belajar melukis dari kelas 1 SD, bahkan dari TK, ya kan? Anak sekalian, seni lukis ini memang seni yang cukup digemari oleh semua kalangan. Ini adalah secara umumnya. Kemudian ada aliran-aliran gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran atau gaya lukisan ini dapat dibedakan atau digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah aliran gaya lukisan representatif. Ini kehidupan nyata, representatif. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua deformatif, non representatif. Ini yang ketiga. Berikut penjabaran aliran dan gaya lukisan. Oke. Kita lanjut. Yang pertama adalah representatif. Ini perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif itu contohnya keadaan alam, kemudian kehidupan kita di pasar, jual beli, kemudian di pengajian, kemudian keadaan di rumah, atau kita dalam posisi mancing, atau keadaan kita main di air di kali. Itu kita bisa melukis keadaan kita di alam karena berdasarkan gaya alam sekitar. Kalau dalam kehidupan masyarakat kan
penduduk yang padat. Ini contohnya. Contohnya adalah kehidupan masyarakat di pasar. Ini adalah interaksi antara pedagang dan pembeli. Contoh seperti ini adalah lukisan representatif keadaan yang sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, next, naturalisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Naturalisme melukiskan dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna gelap terang dibuat seteliti mungkin. Nah, di sini pelukis beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah. Kemudian ada Abdullah Suryobroto, ada Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Ruben, dan Konstabel. Ini adalah pelukis yang beraliran naturalisme. Oke. Contohnya seperti apa? Keadaan alam, persawahan, ada gunung, ada air. Pernah menggambar seperti ini? Melukis? Sering. Ada gunung, ada air, ada sawah. Biasanya seperti itu kan? Ini dari TK, dari SD. Ada gunung, gunungnya 2. Kemudian ada jalan, ada air pinggirnya, ada laut biasanya, ikannya di atasnya kelihatan, ya kan? Padahal ikan kan nggak di atas, tapi di dalam air. Kemudian ada sawah-sawah. Ini adalah natural. Pernah gambar seperti ini kan? Atau pernah melihat? Itu contohnya ada di dinding sebelah sana. Oke. Oke, next, ini adalah naturalisme. Kemudian ada realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Kemudian di sini perupa itu adalah pelukis ya, pelukis yang beraliran realisme adalah Trubus, kemudian Wardoyo, Tarmizi, Sujono, dan Dullah. Ini adalah orang-orang yang ahli dalam melukis, disebut dengan pelukis atau perupa. Paham mana? Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh aliran apa tadi? Realisme. Oke. Pernah gambar seperti ini? Ini sepertinya susah. Kalau tidak ada ketelitian menggambar buah, ini kan buah ini, buah apa ini? Buah jeruk, ada buah alpukat, ada apel. Ini susah. Apel ini ya? Apel atau tomat. Ini adalah realisme. Kemudian ada apa lagi? Romantis, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, menceritakan cerita dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis bergaya romantisme adalah ada pelukis Raden Saleh, kemudian ada Francisco Goya, dan ada Turner. Ini adalah pelukis-pelukis atau perupa-perupa yang beraliran romantisme, aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner. Oke, next, ini contohnya atau gambar yang apa tadi? Romantis. Lihat burung aja berpasangan. Oke ya. Memang kita hidup diciptakan untuk berpasang-pasangan. Jadi dalam melukis ada pria, ada wanita, ada Adam, ada Hawa, ada burung betina dan ada burung jantan. Ini adalah
aliran romantis. Jadi kalau menggambar hewan harus dua, sapi jantan dan sapi betina. Jangan sapi jantan semua, sapi betina semua. Ayam jako dengan ayam betina. Itu adalah lukisan yang beraliran romantisme. Paham ya? Oke. Next. Kemudian ada deformatif. Apa itu deformatif? Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar asli. Aliran yang tergolong dalam gaya deformatif adalah ini dia. Pernah gambar seperti ini? Sepertinya jarang, tapi pernah terjadi tahun kemarinnya. Ada yang menggambar bentuknya seperti ini, deformatif. Bisa di browsing nanti. Lukisan aliran deformatif itu keluar banyak betul. Ini salah satu contohnya. Ini apa ini? Ini adalah orang. Ini adalah dunia. Jadi pengertiannya seperti apa? Kita bisa menggapai dunia dengan cara ilmu dan belajar. Bagaimana caranya? Ya kalau pelajar ya harus belajar dulu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, 8, 9, kemudian ada tingkatan SMA lagi, dan kemudian ada kuliah lagi, ada gapai dunia sampai kita capai. Yang akan kita capai itu harus kita dapatkan. Bagaimana caranya? Kita yang tahu, dan Allah juga yang tahu. Ini adalah deformatif. Ini ada apa nih? Ini pohon ini. Kamu terjemahkan sendiri di gambar ini adalah ini bentuk apa, kemudian setiap orang beda-beda menafsirkan gambar. Ya kan? Menafsirkan gambar itu pasti beda-beda. Kemudian di sini ada namanya ekspresionisme. Apa itu? Yaitu aliran seni lukis yang penggambarnya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karya. Perupa aliran ini adalah Vincent van Gogh dan Affandi. Pernah dengar Affandi? Itu kalau melukis nanti bisa di searching atau di browsing. Affandi adalah kalau melukis sepertinya tidak karuan. Langsung dia menggunakan tangan cat itu. Gitu ya. Nanti ada contoh yang beraliran ekspresionisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa secara spontan. Jadi dia tidak mikir lagi, dia mau gambar apa langsung melihat bentuk benda langsung gambar. Tapi tidak menggunakan kuas. Medianya adalah langsung tangan ambil cat. Gitu. Coba bisa di browsing nanti, itu ada Affandi. Sama dengan Vincent juga seperti itu. Pernah lihat? Belum pernah. Karena kita tidak pernah belajar tentang seni lukis atau seni rupa. Taunya seni musik, seni tari. Iya kan? Iya, padahal seni itu kan ada 4 macam itu tadi. Yang kita bahas adalah seni rupa dulu, seni lukis. Nah, ini dia. Ini contoh gambar yang secara spontan, ya sesuka dia gambar, karena memang itu adalah aliran yang memang ekspresi. Ini posisi orang lagi ngapain? Orang lagi mau gitu. Orang lagi kaget atau lagi apa gitu, secara spontan dia pelukis itu perupa melihat orang secara spontan lagi dalam posisi ketawa. Gambarnya seperti itu. Inilah bentuknya, ekspresi dia. Jadi menggunakan tangan, langsung gitu. Ini adalah aliran ekspresionisme. Next. Kemudian impresionisme. Aliran apa lagi nih? Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis.
Perupa aliran inilah Claude Monet, George Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujoyono. Inilah aliran adalah perupa-rupa dari aliran impresionisme. Oke. Next, ini adalah contoh lukisan apa tadi? Apa tadi? Impresionisme. Pernah menggambar atau melukis seperti ini? Belum pernah. Kita coba nanti dalam pertemuan ke depan kita menggambar impresionisme. Susah. Tapi kalau belum dicoba, tapi kalau setelah dicoba, mudah. Saya tidak bisa gambar. Sebelum dicoba jangan bilang tidak bisa menggambar. Pasti bisa. Walaupun menggambar benang kusut. Tapi kalau benang kusut kemudian teratur, itu seni juga. Apa itu? Ekspresi, atau kamu ungkapkan lagi menggulung benang atau mengurai benang yang kusut itu tadi. Ini adalah aliran impresionisme. Next, ada surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Kita pernah bermimpi kemudian dituangkan ke dalam lukisan. Pelukis mengabaikan bentuk secara keseluruhan. Jadi tidak melukis bentuk yang di dalam mimpi itu, semuanya dilukis. Kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu objek untuk menghasilkan kesan tertentu. Nanti ada contohnya. Perupa aliran ini adalah Salvador Dali. Ini adalah perupa yang beraliran surrealisme. Ini contohnya. Pernah melihat ikan? Pernah melihat ada kepalanya manusia? Tidak pernah. Dalam hayalan dia atau dalam mimpi, dia melihat ikan yang bisa terbang atau ada kepala manusia. Yang kata kita itu adalah Putri Duyung. Tapi ini bukan Putri Duyung. Ini adalah suka-suka pelukis yang menggambar badannya ikan, kepalanya manusia, kepalanya lagi mukanya manusia, kepalanya hewan. Ini bisa. Ini apa ini? Tanduk ini. Jadi suka-suka yang melukis, yang punya aliran surrealisme. Pernah melihat bentuk gambar seperti ini? Belum pernah? Nanti kalian juga bisa menggambar bentuk gambar sapi mungkin, terus kepalanya ayam. Ada nggak? Suka-suka yang gambar, namanya aliran surrealisme. Kemudian ada kuda, kepala manusia. Ada di film-film. Ya kan? Suka-suka yang gambar, namanya beraliran surrealisme. Ada aliran kubisme, aliran seni lukis yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya adalah kubus. Pelukis yang beraliran kubisme adalah Pablo Picasso, kemudian Bud Mokhtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mokhtar Apin. Ini adalah perupa-perupa yang beraliran kubisme. Maksudnya adalah kotak, kubus. Apalagi? Lemari. Kemudian apalagi? Meja yang bentuknya kotak atau kubus. Oke? Ini adalah contohnya. Tapi di dalam kubisme ini berupa bidang-bidang segi empat atau bentuk dasarnya adalah kubus. Kita lihat di situ. Ada yang bentuknya kubus seperti apa di dalam lukisan itu? Ini adalah sepertinya bukan kubus, bukan segitiga, bukan bundaran, tapi ini adalah aliran kubisme.
bentuknya tidak tahu ini bentuk apa, padahal di situ judulnya ada kubisme atau bentuk kubus. Oke. Pernah lihat ini? Pernah menggambar ini? Ini adalah alat musik gitar. Ini termasuk bentuk kubisme juga. Gitar, kemudian di situ ada bentuk-bentuk seperti ini. Oke. Next. Non representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya berupa susunan dari garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Gaya ini dipelopori oleh Amri Yahya, kemudian Fajar Siddiq, Bud Mokhtar, dan Sadali. Ini adalah perupa-perupa yang beraliran non-representatif. Non-representatif itu adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasarnya gaya itu sudah meninggalkan bentuk aslinya. Seperti apa bentuknya? Nah, ini bentuk apa? Ini bentuk bola, ini bentuk buah juga bisa. Dia sudah meninggalkan bentuk aslinya. Kalau bola kan tidak seperti ini, ya kan? Kalau bola kaki ya seperti itu kan, ada seperti jahitannya tidak seperti ini. Ini sudah meninggalkan bentuk aslinya, namanya non representatif. Suka-suka saya, karena itu adalah aliran non representatif, sudah meninggalkan bentuk aslinya. Paham? Oke, next lagi. Ini dia sudah meninggalkan bentuk asli. Secara kasat mata ini ada apa itu? Gambar hewan, tapi kok kepalanya jam. Ini juga adalah aliran non representatif. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kira-kira itu materi seni lukis, karena seni budaya dibagi 4 tadi. Yang pertama adalah seni lukis dulu kita bahas, atau seni rupa dalam materi seni lukis, atau bagian dari seni rupa. Oke, next. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Sebelum kita lanjut, kalau ada materi atau yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kira-kira mungkin sudah paham? Oke, kalau paham mungkin sampai sini saja Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.